Selamat datang di AM Channel. Sebelum kita mulai, yuk tuliskan nama dan kota asal kamu di kolom komentar biar kita bisa saling kenal lebih dekat. Banyak banget loh, Supay Chai yang produknya sih lancar jaya, tapi aliran pendanaannya malah berantakan dan gak terkoordinasi. Akibatnya, muncul banyak keterlambatan, risiko yang gak perlu, dan ketidakseimbangan antara pemain besar dengan pemain kecil. Ini bikin supply chain jadi kelihatan jalan, tapi sebenarnya rapuh. Jadi, apa sih sebenarnya aliran pembiayaan supply chain itu? Sederhananya, ini adalah tentang bagaimana dana bergerak untuk mendukung seluruh aktivitas, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, sampai pembelian oleh pelanggan. Kalau aliran ini nggak sinkron, mau sekeren apapun produknya, efisiensi supply chain nggak akan pernah tercapai. Masalah yang sering banget terjadi itu biasanya seputar keterlambatan pembayaran, koordinasi antar pihak yang lemah, dan kesiapan finansial yang jomplang. Supplier kecil seringkali harus menunggu pembayaran dari perusahaan besar, padahal mereka butuh modal untuk terus berproduksi. Inilah yang bikin rantai pasar jadi rapuh dari dalam. Nah, kalau kita bisa optimalkan aliran pembiayaan ini, keuntungan pertama adalah cycle time menjadi lebih singkat. Cycle time ini indikator penting seberapa cepat barang, informasi, dan dana bisa bergerak secara sinkron. Makin cepat, makin kompetitif bisnis kita. Keuntungan kedua, aliran pendanaan yang baik akan memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan mitra. Risiko jadi berkurang, keandalan meningkat, komunikasi lebih lancar, dan yang paling penting, kepercayaan dalam ekosistem supply chain jadi makin kuat. Semua pihak jadi merasa aman dan dihargai. Keuntungan ketiga adalah cash flow yang lebih sehat untuk semua orang. Aliran kas yang lancar membantu mengurangi tekanan finansial, terutama bagi para pemain kecil. Jadi, nggak ada lagi cerita yang satu untung besar, yang lain malah megap-megap. Semua bisa tumbuh bersama secara adil. Pada awalnya, supply chain seringkali hanya dianggap sebagai cost center atau pusat biaya. Fokusnya cuma gimana caranya menekan biaya. Tapi dengan pendekatan spend management yang lebih cerdas, pengeluaran bisa diatur secara strategis. Ini mencakup cara kita melakukan pembelian, outsourcing, sampai koordinasi pembayaran yang lebih efektif. Disinilah peran penting tim account payable. Koordinasi yang erat dengan mereka bisa memastikan semua pembayaran berjalan tepat waktu sesuai jadwal. Ini adalah fondasi dari supply chain yang sehat, andal, dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Jadi kesimpulannya, supply chain yang kuat itu bukan cuma soal barang yang bergerak cepat, tapi juga tentang bagaimana dana mengalir dengan sinkron dan adil. Aliran dana yang stabil, cycle time yang cepat, dan cash flow yang sehat akan menciptakan kepercayaan dan membuat seluruh rantai pasok jadi lebih tangguh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kamu, tantangan terbesar dalam mengatur aliran dana di supply chain itu apa? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan dukung terus AM Channel agar kami bisa terus berbagi insight bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.